Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana fi kitab Usul fi Tafsir للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووصلنا إلى أوصاف القرآن إلى قول الشيخ وقال وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة ووصلنا إلى الآية في سورة التوبة آيتين في سورة التوبة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dua ayat di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ma unzilat surah. Dan ketika diturunkan sebuah surah. Unzuru ilal ayah atau ilal ayatain. Huna ma taqa'u ba'da idza wal qa'idah ma ba'da idza zaidah. Ini di sini ma terletak setelah idza. Jangan dipahami ma ini mausula, ini ma nafiyah, ma syartiyah, jangan. Tapi sini ma karena dia terletak setelah idza, maka rumusnya zaidah, dia adalah zaidah. Jadi jangan terjemahkan dia. Jangan terjemahkan tidak, jangan terjemahkan yang ya. Bisa dipahami? Tapi tentunya dalam Al-Qur'an tidak ada zaidah begitu saja. Dia dikatakan silah wa taukid. Ya, maknanya penguat. Dan itu artinya wa idza ma unzila surah, yaitu ketika diturunkan surah. Ya, ketika diturunkan sebuah surah dari Al-Quran. Bisa dipahami? Ada satu bait syair yang menyebutkan kaidah ini. Cuma saya lupa potongan pertamanya. Ya kurang lebih bunyinya begini. Ya, talib khudh faidah. Ma ba'da idza zaidah. Kurang lebih begitu. Ya talib khudh faidah. Wahai penuntut ilmu, ambil faidah. Ambillah faidah. Apa faedahnya? Ma ba'da idza zaidah. Ma yang terletak setelah idza itu dihitung zaidah. Jadi jangan terjemahkan. Jangan apalagi kita bilang ma nafiyah. Antum pusing nanti. Dan jika tidak, oh ya. Bisa paham ini? Ya. Jadi jika diturunkan sebuah surah dari Al-Qur'an, faminhum, maka di antara mereka. Baik. May yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ada yang berkata, siapa di antara kalian yang ayat ini menambah kepada dirinya imanan. Firman imanan maksud apa i'rabnya? Imanan. Ayyukum zadathu hadhihi imanan. Pak. Imanan mansub sebagai apa? Soihal. Ustaz. Fadal. La takhaf wala. Apa? Hal. Tamyiz. Ya. Tamyiz, ya. Siapa di antara kalian yang ayat ini menambah pada dirinya? Menambah apa? Kan banyak kemungkinan menambah ini. Nah, datang imanan menjelaskan. Maksudnya menambah dirinya keimanan. Maka di sini ada dua golongan.
Allah sebutkan ada dua golongan. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan. Maka ayat ini, ayat yang turun atau surah yang turun itu menambah kepada mereka iman. Kan menambah bisa menambah ini, menambah itu kan. Nah, datang imanan menjelaskan tamyiz. Ya, dia menjelaskan. Ya. Bisa dipahami? Baik. Adapun orang-orang beriman, maka surah tersebut ya, atau ayat tersebut yang turun itu menambah mereka keimanan. Wahum yastabsyirun, dalam keadaan mereka berbahagia. Waw sini waw haliyah. Ya, korinanya setelahnya jumlah ismiyah. Baik. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Dan adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka surah tersebut, ayat tersebut akan menambah rijis mereka di atas rijis yang sudah ada. Wa matu, dan mereka meninggal. Waw sini waw ataf. Wahum kafirun. Wahum waw apa? Firman haliyah, Masya Allah. Dan mereka meninggal dalam keadaan mereka kafir. Bisa paham ini? Sama di ayat dalam surah Al-Baqarah wa matu wa hum kuffar. Ya, wa matu waw ataf kemudian waw haliyah. Paham ini? Itu meninggal dalam keadaan kafir. Kita baca di tafsir Al-Muyassar ayat 2124 125 dari At-Taubah. Wa idza ma anzalallahu suratan min suwaril Qur'ani ala rasulih famin haula'il munafiqin may yaqul inkaran wa istihza'an ayyukum zadathu hadhihi as-suratu tasdiqan billahi wa ayatuh. Tasdiqan billahi wa ayatuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah dari surah-surah Al-Qur'an kepada rasulnya, ya, faminhum. Ini coba lihat. Faminhum, hum siapa? Ya. Di sini dijelaskan di tafsir Al-Muyassar, hum adalah al-munafiqin. Subhanallah. Nah, ini enaknya kita baca tafsir. Ya, apalagi yang ringkas-ringkas begini. Dasar dulu toh. Ya. Jadi hum situ kasih tanda hum adalah al-munafiqun. Jadi di antara orang-orang munafik, famin haula'il munafiqin, di antara orang-orang munafik ini mayakul, ada yang berkata, ya, bertanya ingkaron wastihzaan. Dia bertanya itu bukan bertanya mau tahu, bukan, tapi mengingkari. Ya, paham ini? Dan mengolok-olok. Apa itu? Ini kan sudah turun surah. Dia ngolok-ngolok, dia ingkari ayat. Nah, namanya menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, ya, menampakkan keislaman. Pertanyaan apa? Ayyukum zadathu hadhihi suratu tasdiqan billahi wa ayati. Ya, siapa di antara kalian yang surah ini menambah kepada dirinya tasdiqan? Ya, pembenaran keimanan kepada Allah dan ayat-ayat. Bisa dipahami? Kemudian dirinci, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman yaitu fa ammal ladzina amanu billahi wa rasulihi fazadathum imanan, ay fazadahum nuzulus surati imanan bil ilmi biha wa tadabburiha wa i'tiqadiha wal amali biha. Jadi surah yang turun itu akan menambah kepada mereka keimanan, fazadathum imanan. Bagaimana caranya? Perhatikan, di sini sebutkan. Jadi turunnya surah ini menambah kepada orang-orang beriman keimanan mereka yang memang sudah ada, beriman bertambah dengan apa? Bil ilmi biha. Coba lihat. Jadi bukan sekedar turun langsung bertambah imannya, tidak ada seperti itu. Yang pertama bil ilmi biha. Dengan seorang mukmin mempelajari, mengetahui ayat tersebut. Wa tadabburiha, dengan dia mentadabburinya. Wa i'tiqadiha, dengan dia meyakini ayat tersebut. Wal amali biha, dan dengan dia mengamalkan ayat tersebut. Ya, bisa pahamin ya? Ya. Ada orang beriman turun surah dari Al-Qur'an. Tidak langsung bertambah keimanannya, tapi dengan cara-cara ini. Ilmui, pelajari, tadabburi, yakini, ya biar diilmui. Kalau tidak yakin, bisa jadi orang munafik, kita paham ya, bisa orang kafir bahkan kalau ragu. Jadi ilmui, disebutkan tafsir Muyassar, itu bisa rujuk. Ilmui, kemudian tadabburi, yakini, dan amalkan. Dan setiap dari kita melakukan ini, satu dari ini, 4 ini pasti bertambah keimanan. Ya, kita baca tafsir saja sudah bertambah keimanan. Baru ilmu itu baru baca-baca. Belum tadabburi, ditelaah lagi, diulang-ulang, tambah lagi.
Apalagi dia yakin betul, tambah lagi. Apalagi dia amalkan, luar biasa. Ya. Jadi ingat ya, sekedar turun saja mujarrad nuzul surah la yazidul mu'minina imanan. Lakin bil ilmi biha wa tadabburiha wa i'tiqadiha wal amali biha. Bisa paham ya? Oleh karena itu biar kita satu rumah dengan Al-Qur'an ya. Al-Quran banyak di lemari-lemari kita. Kalau kita tidak buka, kita tidak baca, kita tidak pelajari, bagaimana bertambah iman? Sayang HP dilihat, televisi dilihat, drakor dilihat, tidak bisa. Walaupun kita satu rumah dengan Al-Quran. Paham ini? Kita satu atap dengan Al-Quran. Paham ini? Karena caranya hanya dengan ini. Ya, sama dengan orang-orang munafikin. Ya, turun surah di tengah mereka, ada Nabi SAW di tengah mereka. Tidak ada. Tidak ada manfaat. Karena kenapa? Itu tidak diimani, tidak diilmui. Apalagi mau diamalkan. Ini semua kita dapat dari tafsir Al-Muyassar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastabshirun," ay wa hum yafrahuna. Sini. Apa itu Ustaz? Istabsyara yastabshiru. Istabshirun apa artinya? Dijelaskan dalam tafsir. Wa hum yafrahun. Fariha yafrahu. Ay senang, bahagia, gembira. Wa hum yafrahun bima a'tahumullahu minal imani wal yaqin. Dan mereka sangat berbahagia, gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan dan keyakinan. Ya, sebagai manusia nanti gembira kalau dapat duit, dapat istri cantik, ya, dapat istri kedua, wah, itu bahagia aja. Ya nanti bisa bentar menangis. Paham ini? Jadi kalau Allah kasih dia ilmu, Allah mudahkan dia bisa belajar, ya biasa-biasa saja. Ya, paham ini? Di sini sifat orang beriman itu bertambah imannya, bertambah yakinnya, bertambah ilmunya, bertambah tadabburnya, bertambah amalnya, itu dia senang. Bahkan lebih senang dia begitu daripada dapat yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Jangan terbalik. Paham ini? Ya, Ustaz tidak masuk bahagia. Ustaz masuk, ya dikasih ilmu marah. Bisa paham ya? Baik. Coba lihat itu orang-orang, anak-anak kutu buku yang cerdas apa itu, kalau gurunya tidak masuk sedih. Ya enggak? Enggak masuk lagi, rugi. Ya banyaknya lagi buku ku bawa, ya beratnya, ya enggak masuk guru. Itu sedih. Kenapa? Hirs. Itu ahli dunia. Ya enggak? Rugi lagi saya enggak dapat ilmu ini begini. Kita apa lagi? Ya, baik. Kemudian golongan kedua, belum selesai kita baca dari tafsir. Ya, jadi paham itu ya, yastabshirun yafrahun. Ya, yafrahun. ثم قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض أي وأما الذين في قلوبهم نفاق وشك في دين الله. Di sini tafsirkan marad itu bukan penyakit cirrhosis, bukan penyakit apa ya, bukan penyakit jantung, bukan ya. Penyakit sini maksudnya nifaq wa syak, ada kemunafikan dan keraguan pada agama Allah. Ingat ya, nifaq yang diinginkan dalam konteks orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW itu nifaq akbar, ya, ibtanul kufr wa izhar al-Islam. Ya, itu makna nifaq di golongan orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Paham ini? Jadi asalnya itu menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keislaman. Paham ini? Kalau orang bilang sekarang zindik dan seterusnya, ini istilah. Baik. Fazadathum rijsan ila rijsihim ay fa inna nuzulas surati yaziduhum nifaqan wa syakkan ila ma hum alaihi min qablu minan nifaqi wasyak. Jadi turunnya surah, ya, ini tidak seperti orang beriman, ya. Turun surah, ya, dia pelajari dari Nabi, dia tadabburi, dia yakini, dia amalkan, bertambah imannya, ini tidak. Turunnya surah dari Al-Quran malah yang ada apa? Menambah mereka semakin munafik. Karena turun surah bukan dia imani, bukan dia pelajari, kafir lagi kan begitu. Ya, tambah ragu, ya, terhadap agama Allah. Kenapa dibilang bertambah? Karena sudah ada sebelumnya kemunafikan dan keraguan, bertambah itu keraguan dan bertambah itu kemunafikan. Ya, jadi rijis itu bukan kotoran kayak sampah, bukan, tapi kotoran kemunafikan dan ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita itu yakin, itu harga mati. Iman, yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kita orang-orang beriman. Ya, bagi orang-orang munafik, ya, ragu, ya, tidak yakin, bahkan memang ya kafir, asalnya kafir, tapi dia sembunyikan. Bisa paham ini? Wa matu wa hum kafirun, ay
wa halaka haula'i wa hum jahiluna billahi wa ayati. Dan mereka pun binasa, maksudnya mati binasa dalam keadaan mereka mengingkari Allah, ingkar kepada Allah dan ayat-ayatnya, maksudnya kafir. Sekali lagi sini wow halia ini apa yang kita dapati di Durusul Lugha ya. Walaupun kita dapati di kitab Nahwu, tapi Masya Allah di Durusul Lugha itu kayak meresap. Contoh-contohnya apa bentuk-bentuknya. Kita baca ayat, baca hadis itu langsung teringat ya. Itu hal ya. Oh hal. Di antara cirinya setelah waw itu adalah jumlah ismiyah. Itu saja. Ya, mubtada khabar. Sudah. Ya, wa matu wa hum kuffar wa matu wa hum kafirun. Itu waw haliyah. Baik. Kemudian kata Syekh Qra. ثم قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Baik, Al-An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balag. Dan telah diwahyukan kepadaku hadzal qur'anu. Hadza man hakiki. Ma i'rabu hadza huna fi hadhil ayah. Naibul fa'il ismu isyaratin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Al-Qur'an Al-Qur'anu Abdullah. Pada. Ini materi Durusul Lugha jilid 1 ya. Jilid 1. Ya, jangan lupa saudara. Ya. Jadi telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini liunzirakum agar aku memberi peringatan dengannya kepada kalian. Ini. Jadi kita kalau mau memberi nasihat, peringatan ya, khususnya di momen-momen kematian ya. Ya, kalau bahasa orang awam itu takziah ya. Takziah itu memang asalnya menghibur. Ya, tapi bukan berarti kita melucu terus sehingga kematian ini tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya kepada orang-orang yang ditinggal mati. Di samping memang acara-acara takziah yang memang kita sering lihat itu memang tidak seperti itu syariatnya. Jadi takziah itu maksudnya kita datang hibur gitu. Kita bawa sesuatu, tidak bawa sesuatu, intinya paling minimal ada kalimah. Ada kata-kata yang membesarkan hati jiwa orang yang tinggal mati dan menghibur mereka. Nah, kita kasih ayat hadis sabar sudah pulang. Itu asalnya takziah. Dan itu kita dapati dari sebagian guru kita. Ya. Dia datang memang sengaja datang, bahkan tidak dapat mayatnya, tapi datang ke keluarganya, bicara sebentar. Jangan lama-lama atau banyak tamunya. Ya, ini banyak urusannya. Taib. Bukan sebaliknya, malah kasihan yang ditinggal mati, sudah ditinggal mati harus mengutang supaya untuk sewa tenda, sewa penceramah, bayar penceramah, sewa kursi. Ini. Jadi sini syahidnya inzar itu dengan Al-Qur'an, bukan dengan melucu. Ya, paham ini? Atau dengan hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Baik. Sini sebutkan dalam tafsir. Ini agak panjang kita baca. Jadi agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an tersebut wa membalak ya. Ay wa man wa unzira bihi man wasala ilaihi minal umam. Itu orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an dari umat-umat. Karena ini Al-Qur'an ini sampai hari kiamat ya, hari kiamat. Bisa dipahami? Baik. Wa auhallahu ilayya hadzal Qur'an. Ini di tafsir dijelaskan dengan fi'il ma'lum. Ini kan fi'il majhul uhiya, mabni lil majhul. Tapi di tafsir disebutkan dalam bentuk mabni lil ma'lum. Karena memang asalnya mabni lil majhul ya. Itu memang tidak disebutkan fa'ilnya, yang ada naibul fa'il, tapi hakikatnya ada fa'il. Karena tidak mungkin ada fi'il tidak ada fa'il. Tidak mungkin ada fi'il tidak ada fa'il, tidak mungkin, mustahil. Masa ada pekerjaan menyapu tidak ada yang menyapu? Bagaimana? Sapunya goyang sendiri, paling minimal kita bilang ya sapu menyapu. Kan begitu. Anggaplah misalnya itu atau jin menyapu, kan ada fa'ilnya tuh. Ada pekerjaan menyapu, berarti ada yang menyapu. Siapa menyapu? Jin. Sapunya goyang sendiri, jin. Ya. Oh tidak Ustaz, tidak jin. Ya sudah, kau sapunya anggaplah seperti itu. Bisa pahami?
Jadi ada fa'il. Nah, di sini dibawakan dalam bentuk apa? Mabni lil ma'lum. Auhallahu ilayya hadzal Qur'ana. Allah telah mewahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Apa tujuannya? Coba lihat. Ini supaya kita paham, jangan sekedar baca, sekedar jago tajwid, jago qiraah seperti banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat sampai ikut lomba apa tentang Al-Qur'an sendiri enggak ngerti dia. Ya, tapi jago bacanya sampai juara misalnya, tapi dari sisi pengamalan, jangankan pengamalan, pemahaman itu jauh, jauh. Baik. Ini tujuannya min ajli an unzirakum bihi adzabahu ayyahilla bikum. Itu agar aku memberi peringatan kepada kalian dengannya itu dari adab Allah. Jangan sampai adab Allah itu turun kepada kalian. Wa unzira bihi man wasala ilaihi minal umam. Dan aku memberi peringatan dengannya itu orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an dari umat-umat. Bisa dipahami? Ini sifat Al-Qur'an ya. Ini sudah 2 ayat kita baca. Kemudian ayat ketiga. ثم قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Kalau tadi itu potongan ayat, ini juga potongan ayat. Ini akhir ayat di surah Al-Furqan ayat 52. Qala ta'ala fala tuti'il kafirin. Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir. La sini la apa? Abdurrahman. Fala tuti'il kafirin. La apa sini? Kenapa antum minal nahi? Apa tandanya? Iya, kenapa antum bilang la nahya? La kan 2, bisa nafia, nahya. Kenapa antum bilang la nahya? Ubaid. Fahri. Karena itu tuti majzum. Asalnya tuti'u. Asalnya tuti'u. Tuti'u dia al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. La nahya menjazam. Jazam dengan apa? Sukun toh. Jadinya tuti'. Bertemu ya sukun dan ain sukun. Boleh? Enggak boleh. Harus korban satu. Siapa korban? Huruf illa ya-nya dibuang. Nah, ini ada di duruslu. Ya. Qala yaqulu taqulu. Jangan kamu katakan la taqul. Asalnya taqul. Ada waw. Wawnya dibuang karena huruf illah. Ya, lamnya huruf sah. Nah, ini majzum. Dan jangan kamu taati orang-orang kafir. Wajahiduhum bihi jihadan kabir. Dan jihadilah mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad ya besar. Kita baca dari tafsir. Allah. Ai fala tuti'il kafirina fi tarki syai'in mimma ursilta bih. Bali badal juhdaka fi tablighi risalati. Wajahilil kafirina bihadzal qur'ani jihadan kabira la yukhalituhu futur. Itu jangan kamu taati orang-orang kafir dalam meninggalkan sesuatu dari apa yang kamu diutus dengan. Ya. Jadi ini diantara kita orang-orang kafir supaya kaum muslimin ya kita itu meninggalkan apa yang diturunkan kepada kita, tinggalkan Al-Qur'an ini. Ya, sampaikan dari dulu itu disebutkan dari makar orang-orang kafir, memang kita dibikinkan teknologi-teknologi, fasilitas yang melalaikan kita dari Al-Quran dan yang lainnya, dari ilmu. Ya kalau sudah sibuk kan, ya gampang ya itu. Berbeda kalau kaum muslimin muslimah sibuk belajar, wah bahaya, mereka setengah mati. Saya paham ini. Ya jangan taati orang-orang kafir. Berarti ini isyarat bahwasanya memang orang-orang kafir mungkin menyuruh atau menempuh sebab-sebab yang dengannya Nabi meninggalkan Al-Quran. Bisa paham ini? Jangan dilarang, jangan ikut, jangan taat. Ya, yang ada malah wajahiduhum bihi. Kerahkanlah segenap kemampuanmu, bahkan puncak kemampuanmu dalam menyampaikan risalah. Jadi lawannya, ya, dilarang, kemudian diperintah, ya, dengan lawan dari larangan tersebut secara sempurna. Jadi itu kaidah nanti mungkin kita akan dapat. Jadi ketika ada perintah terhadap sesuatu, maka itu larangan dari lawannya. Ketika ada larangan dari sesuatu, maka itu perintah untuk lawannya. Kita diperintah untuk sholat, berarti apa? Maknanya larangan meninggalkan sholat. Ya. Kita dilarang berzina, berarti itu perintah
untuk kita menjauhi zina. Seperti itu. Baik. Di sini ya, jangan ikuti, bahkan wajahiduhum bihi jihadan kabira. Ya, kerahkanlah juhud. Ya, itu apa? Kemampuan maksimalmu dalam menyampaikan risalah. Wajahidil kafirina bihadzal Qur'an. Jadi bihi situ wajahidum bihi ay bihadzal Qur'an. Di sinilah penyebutan bahwasanya jihad. Ini Makkiyah nah. Makkiyah itu ayat atau surah yang turun sebelum hijrah. Jadi disuruh jihad orang-orang kafir ya. Angkat senjata, firman? Angkat senjata? Perangi dengan fisik? Tidak. Coba lihat bihi bil Qur'an, bihadzal Qur'an. Itu bil ilm. Ya, bil hujjah wal burhan wal bayan. Ini periode Makkah ini. Maksudnya apa? Makkiyah sebelum hijrah. Ya. Kita tidak sentuh saja orang-orang kafir, sudah disakiti apalagi ada yang dilukai dari mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Jaluk gitu. Tapi kita tidak apa-apai saja, kita cuma sampaikan dakwah la ilaha illallah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, sudah emosi mereka. Apalagi kalau kita duluan sarang mereka. Habis selesai. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Madinah ada daerah, ya, ada wilayah yang jelas, wilayah kaum muslimin, ada kepala negaranya, ada kekuatan, ada pasukan, ya sudah. Ya, disyaratkan jihad dengan senjata, dengan perang. Paham ini? Ini tafsir disebutkan ya. Jahidil kafirina bihadzal Qur'an jihadan kabira. La yukhalituhu futur, yang tidak dicampur oleh futur. Terus ثم قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh, qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Kaf di sini siapa? Sini? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitabah, kitab apa? Al-Qur'an. Ini sepele sebenarnya, tapi kalau kita cermati dan kita tanyakan kepada orang lain, belum tentu dia bisa jawab benar. Kamu siapa? Berpikir, nainjo, kamu. Gitu? Kemudian Alkitab banyak toh. Ya, Injil Alkitab, Taurat Alkitab juga. Bisa pahami? Alkitab, berarti kitabnya orang anu. Nasara, tidak. Alkitab Al-Quran juga namanya Alkitab. Ya, bisa pahami? Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Bisa pahami ini? Sini juga Alkitab dikatakan. Itu antum bisa dapat tafsir ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab. Perhatikan tafsirnya. Wa qad nazzalna 'alaikal Qur'ana. Ya, sungguh kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dijelaskan Alkitab itu Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', ay tawdihan likulli amrin yahtaju ila bayan. Ya, itu sebagai penjelas kepada segala sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Ka ahkamil halal wal haram wa thawab wal iqab wa ghairi dzalik, seperti hukum halal dan haram, ya. Perkara pahala dan hukuman, siksaan dan yang lainnya. Butuh penjelasan, dijelaskan dalam Quran. Tibyanan likulli syai'. Penjelas pada seluruh sesuatu. Ya, sampai-sampai ya ada seorang ya yang makan di mana? Di restoran. Ya. Paham ini? Kemudian ada temannya mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ini Al-Qur'an tibyanan likulli syai'. Sekarang jelaskan bagaimana apa dari Al-Qur'an ya yang bisa menjelaskan ini bagaimana orang bikin makanan seperti ini. Maka ini yang ditanya, pintar dia, cerdas. Panggil kokinya. Ya, suruh berdiri, jelaskan bagaimana kau bikin. Jelaskan dari awal sampai akhir. Loh, kenapa kau tanya kokinya? Kan saya sudah bilang, datangkan dari Al-Qur'an. Dia cuma sebut satu ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Coba lihat. Fas'alu, bertanya kepada ahli dzikir. Ya, jika kalian tidak mengetahui, maksudnya ahlinya di bidangnya. Ya, tidak mungkin kita tanya makanan ke montir motor mobilnya. Jadi tahunya apa aki, oli, ya kunci-kunci, paham ini? Itu diantara kisah yang disebutkan dalam penjelasan ini. Jadi penjelasan itu segala sesuatu dan itu subhanallah. Ya,
Jadi kaidah-kaidah itu banyak diambil dari Al-Qur'an, itu luar biasa. Ya, menjelaskan keumuman apa Al-Qur'an ini, penjelas untuk segala sesuatu. Wahudan, wahudan waliyakuna hidayatan minadh dhalal. Agar Al-Qur'an tersebut menjadi hidayah, ya, petunjuk dari kesesatan. Dan ini terulang ya disebutkan di awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, ya, hidayah bagi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di pertengahan tentang ayat puasa, hudan linnas, ya toh? Al-Qur'an ini hidayah, hudan wa rahmah, dan rahmah rahmatan liman saddaqa wa amila bihi. Ya, lihat. Jadi tidak apa semua ini Al-Qur'an menjadi rahmat untuk dia. Ya. Tapi untuk siapa? Rahmatan liman saddaqa bi. Bagi orang yang beriman dan beramal dengan Al-Qur'an. Itu bagi dia jadi rahmat. Jadi kalau cuman turun Al-Qur'an kemudian dia kafir, rahmat enggak? Tidak. Jadi hujjah alaihi. Yang membinasakan dirinya dunia alam barzakh akhir. Karena kenapa? Dia tidak beriman, dia tidak amalkan. Bisa dipahami? Jadi rahmat ini ya jangan dipahami semua ini rahmat itu. Tidak. Ini bagi orang yang mengamalkan Al-Qur'an, yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa busyra lil muslimin. Dan busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Baik. Bisa dipahami ini? Terus, jadi ini berapa disebutkan sini? 1 tibyana likulli syai', hudan, rahmah, busyra, 4. 4 sifat Al-Qur'an. Paham ini? Tibyan, rahmah, hudan, busyra. Dan sekali lagi saya ingatkan, wa nazzalna dan anzalna dan yang semisal lafaz ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, ya. Karena Allah sebutkan kami turunkan. Ya, Al-Qur'an turun. Berarti turun dari mana? Dari mana ke mana? Berarti Allah di mana? Di mana-mana? Di atas. Ya, seandainya Allah di mana-mana dan kita kan diturunkan. Ya, dikesampingkan, di kanan dan di kiri kan, ini turunkan, berarti Allah di atas. Baik, terus. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. Baik. Kemudian kata Syekh, waqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab bil haqq. Baik. Kullu ma fihi haqqun yashhadu ala sidqil kitab. Baik. Ini dia tidak sebutkan dari awal ayatnya, ya. Baik. Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Bisa paham ini? Haqqun yashhadu ala sidqil kutubi qablahu. Ya, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ya, kitab yang turun sebelumnya itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Ya, diceritakan yang turun kitab Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Paham ini? Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Paham ini? Turun Zabur wa ataina Dauda. Itu ada semua dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan ya apa yang turun sebelumnya dari kitab-kitab. Bisa paham ini? 5 baina yadayhi itu ya, apa yang ada turun sebelum Al-Qur'an. Wa annaha min indillah, dan Al-Qur'an menegaskan, membenarkan bahwasanya itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Wa muhaiminan alaih. Apa artinya muhaiminan alaih? Nasikhan li ba'dhi syara'ihi. Ya. Dia menasakh sebagian syariat-syariatnya. Jadi paham ini? Coba lihat itu taubatnya Bani Israel. Ya, di awal surah Al-Baqarah, berat. Di surah apa? Firman? Baku bunuh. Coba bayangkan. Kita taubat subhanallah sekali. Taubat kambuh, taubat lagi. Kalau kita Bani Israel sudah selesai kita. Paham ini? Pernah dengar juga itu kisah yang Allah hukum seorang nabi dimatikan umatnya sekian banyak, ya, sebagai hukuman, ya, sekejap. Nah, itu semua
melahirkan rasa syukur kepada kita. Ya. Sudah terhapus tapi jadi pelajaran untuk kita. Bayangkan seandainya kita begitu. Paham ini? Wah, beratnya. Ya. Sholat saja 5 waktu luar biasa ya. Asalnya 50 waktu. Ya. Nabi turun di tingkatan langit yang di situ ada Nabi Musa. Nabi Musa balik lagi minta keringanan. Untuk umatku lebih kuat daripada umatku tidak mampu. Ya. Tapi ujung-ujungnya sisa 5 tapi pahalanya 50. 5 kali 10. Bayangkan. Ini pun masih susah ya. Ini pun masih susah. Baik. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Sampai di sini dulu mungkin. Ini selesai ya penyebutan sifat Al-Qur'an. Nanti beliau akan berpindah di dua paragraf terakhir sebelum beliau berpindah pembahasan, yaitu Al-Qur'an adalah masdarus syariatil islamiyah. Ya, sumber pokok syariat Islam. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita cerita syariat, itu mau tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu para ulama fikih itu begitu istidlalnya Al-Qur'an, sunnah, Al-Qur'an, sunnah. Paham ini? Walaupun mereka berijtihad, tapi itu dasarnya di situ semua. Ya, bisa dipahami? Hukum ini itu masdarus syariah. Masdarut tasyri'. Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Insyaallah mungkin besok kita baca, kita selesaikan sebelum pindah ke pembahasan pertama nuzulul Qur'an, ya. Pembahasan pertama nuzul Al-Qur'an. Ya, bukan peringatan nuzulul Qur'an ya, tapi pembahasan. Ya. Nuzulul Qur'an itu biasanya bulan Ramadan ya. Ya, tanggal berapa? Malam berapa? 17. Oh, pengalaman ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Saya cukup dulu sekian. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.